channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, aku akan nge-review ini salah satu produk baru. Yes, penasaran banget karena waktu lihat packagingnya tuh kayak cakep gitu ya, yaitu dari Instaperfect yang Skin Blur Filter Powder. Yes, kalau dilihat dari namanya kan skin blur, berarti dia akan ngeblurin seperti filter gitu dari powdernya. Dan sebenarnya sih ini setting powder ya, tapi berbentuk bedak padat. Aku jarang-jarang sih, biasanya kalau setting powder kan kita pakai loose powder, dan di sini bedak padat. So pastinya penasaran banget kayak gimana sih nanti hasilnya. Bakal se-flawless apa dipakai di wajah aku. Buat yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan pastinya sekilas dari packagingnya kalian bisa langsung lihat sendiri ya. Ini packaging yang super elegan karena kayak warna-warna pinkish rose gold seperti ini. Instaperfect nggak pernah gagal sih kalau dari segi packaging. Menurut aku kesannya mahal tapi tetap cantik. Di bagian depan ada nama produknya Instaperfect Skin Blur Filter Powder dengan polosan seperti ini. Terus kalau aku lihat detail di bagian lainnya, ini di belakangnya ya ada beberapa klaim produk. Nanti kita langsung akan buktikan sambil dipakai di wajah aku. Terus cara pakai atau pengaplikasiannya. Dan pastinya di klaimnya yang tertulis di sini udah dermatologically tested, non-comedogenic dan juga non-acnegenic. Jadi ini aman buat kalian yang tipenya acne prone skin karena tidak menyebabkan komedo ya setelah kita pakai untuk powdernya. Terus di bagian bawahnya ini buat kalian yang selalu penasaran detail ingredients, bakal lumayan aku zoom ya karena kecil banget nih, semoga aja bisa terlihat. Instaperfect ini salah satu produknya PT Paragon ya, udah pasti. Itulah kenapa dia sudah ada BPOM-nya, udah gitu juga halal, so pastinya aman buat kita pakai. Dan di bagian sampingnya sini ada beberapa klaimnya juga. Yang pertama self-enhancing airbrush finish. Jadi dia bisa, kalau airbrush itu biasanya kelihatan smooth, kayak pakai filter gitu ya di muka. Udah gitu synchronize with any complexion. Jadi namanya setting powder, dia bisa masuk di complexion sebelumnya ya, kayak misalnya kalian pakai cushion, concealer mungkin, atau foundation, kemungkinan dia akan bisa nyatu. Dan yang terakhir, ultimate skin comfort. Jadi tetap membuat kulit itu nyaman. Karena namanya setting powder biasanya juga rasanya nggak berat ya. Nanti kita langsung akan lihat aja. Karena ini kan bedak padat ya, jadi apakah bakal seringan kalau kita pakai bedak tabur. Dan dia ada beberapa varian shade beserta yang translucent juga ya, kalau kalian pengen ya nggak ada warnanya, jadi bisa nyatu di complexion apapun atau di tipe warna kulit apapun. Tapi di sini aku pilih yang light karena kemarin aku nanya waktu live-nya itu menyesuaikan dengan cushion Instaperfect aku, yang biasanya aku pakai 22N Light Ivory. Jadi disarankan pakai yang ini. Nanti kita akan lihat warnanya seperti apa. Yang paling ngebuat aku, yes, aku harus beli nih, karena kan aku belinya waktu launching di 12/12 kemarin sebenarnya ya. Karena packagingnya selalu sih nih cantik banget, kayak pearl gitu, warna-warnanya juga rose gold tapi kayak lebih muted gitu nggak sih? So kayak itu tadi yang seperti aku bilang, elegan tapi kesannya tetap cantik, feminim. Ini sih mendeskripsikan banget. Kayak ada tekstur-teksturnya juga. Pokoknya ini kayak pearl sih menurut aku ya warnanya. Udah gitu tulisan Instaperfect di sini juga menonjol kayak gini. Terus di bagian belakangnya pastinya selain nama produknya ini ada nama shade tadi yang aku pakai light. Udah gitu expired date-nya sampai di tahun 2028 dan juga netonya 10 gram. Untuk harganya tuh kalau nggak salah kemarin 100.000 berapa ya, udah lumayan lama, jadi akan aku tulis aja. Dan seperti biasa, harga terupdate selalu aku taruh di kolom deskripsi. Seingat aku sih memang rada mahal ya, tapi nanti kita akan lihat apakah sebanding dengan kualitasnya. Secara packagingnya emang kelihatan mewah banget nggak sih? Dan pastinya untuk powdernya ini sebenarnya udah aku pakai di wajah aku nih, hasilnya bener-bener kelihatan flawless ya. Padahal sebenarnya aku nggak pakai base complexion apapun. Aku tahu ini setting powder, jadi seharusnya aku bisa pakai cushion ataupun foundation. Tapi memang aku tuh pengen tahu ketahanan bedaknya aja kalau tidak pakai complexion yang berlebihan di wajah. Biar nanti pure ya, hasilnya adalah ketahanan dari si bedaknya aja. Karena kan kadang ada ya orang yang sudah perfect banget skinnya dan dia tuh pengennya pakai bedak aja. Kira-kira ketahanannya kayak gimana? Dan by the way, tipe kulit aku normal to oily ya.
area T-zone aku berminyak, area lainnya lebih normal ke kering. Dan aku akan kasih tunjuk, memang tadinya aku mau langsung pakai bedak aja, cuman aku lagi banyak banget imperfection tuh, kayak kemarin sempat breakout, jadi banyak bekas-bekas jerawat, bahkan ada jerawat yang lagi mau kemerahan. So, aku putuskan di sini tetap pakai base, tapi yang ringan aja, yaitu concealer. Ini aku pakai concealernya dari Skintific, shade 02 Ivory, untuk cover noda-noda yang bener-bener gelap aja. Jadi di sini aku skip area bawah mata ya, karena aku pengen tahu nanti coveragenya kayak gimana. Yang pasti untuk noda-noda itu, ini aku tap-tap pakai spons, biar agak tersamar. Jadi kalau kalian bisa lihat, untuk noda gelap tuh bukan yang nutup banget ya, di sini masih kelihatan kayak bekas jerawat di bawah dagu aku ataupun yang di pipi kanan aku ini masih samar-samar. Dan aku akan set nantinya pakai si powdernya Insta Perfect ini. Karena memang pada dasarnya dia setting powder, harusnya dipakai dengan base complexion lain ya. Itulah kenapa tadi dia menyebutkan di klaimnya synchronize with any complexion. Tapi nanti kita tetap akan lihat coveragenya kayak gimana kalau aku cuman pakai base concealer aja. Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Oke, ini dari packaging dalamnya. Aku tadi belum sempat kasih tunjuk ya. Pastinya dia ada kaca yang masih tercover, dan untuk shade-nya seperti ini warnanya. Puff-nya ini sekilas kayak biasa aja, tapi sebenarnya dia ada sisi soft-nya dan juga yang lebih ke fluffy, jadi lebih halusnya gitu. Nanti ada fungsi masing-masing, aku akan jelaskan sekalian aku pakai ya. Puffnya sih di sini cukup halus, tebal, jadi sepertinya akan nyaman. Kayak gini, bedaknya detail lagi untuk shade yang light. Dan kalau aku swipe pakai tangan seperti ini, kelihatan di situ teksturnya smooth, halus gitu ya. Sekarang aku akan pakai menggunakan langsung puffnya aja, aplikasikan di wajah aku. Pakai yang sisi fluffy, karena aku biasanya lebih penasaran yang itu dulu sih. Di sini dia menyebutkan untuk hasil sangat halus, ringan, dan menyamarkan pori. Yuk kita lihat. Udah terlihat matte beberapa kali tap ya. Tapi aku tetap akan lanjutkan dulu nih setelah aku kasih tunjuk before after kayak gini. Untuk bagian yang glow itu kayak langsung udah keset menjadi lebih matte. Tapi sepertinya nggak terlihat dempul, karena ini memang bedak padat untuk ngeset aja. Aku akan lanjut tap-tap ya, aplikator sponsnya sejauh ini empuk, nyaman aku pakainya. Udah gitu kalau aku tap-tap ini sebenarnya dari segi coveragenya tentu beda sama powder foundation yang dia lebih nutup. Kalau ini karena base-nya tuh setting powder, coveragenya tuh ada, tapi bukan yang kelihatan banget gitu. Jadi bisa dibilang sheer. Cuman efek dari air brush-nya memang mulai kelihatan ya di sini. Karena muka aku kayak lebih smooth aja gitu. Nanti kita akan lihat setelah selesai mengaplikasikan di sisi kanan wajah aku. Oke, jadi harus beberapa kali tap-tap, mengingat aku juga ada imperfection ya. So, bisa dibilang sih coveragenya dia buildable. Walaupun bukan yang, mungkin kalau di build bisa ke medium, aku nggak tahu, nanti aku akan kasih tunjuk lagi hasilnya. Dan kalau aku lihat sepertinya warnanya juga cocok ya. Tuh, langsung matte dan smooth dibandingkan sisi kirinya yang masih glowy, karena itu memang real skin aku ya. Kalau aku zoom seperti ini, kita langsung akan buktikan memang sesuai klaimnya airbrush finish. Smooth, bisa ngeblurin pori-pori di sekitaran hidung aku kalau dibandingkan sama sisi satunya. Tekstur juga bisa tersamar. Terus kalau aku kasih tunjuk, ini dari segi finishnya tuh matte, tapi bukan yang matte banget gitu loh. Sekarang aku akan pakai sisi softnya ya, untuk di sisi kiri wajah aku. Sepertinya sih ini coveragenya kalau aku lihat nggak jauh beda sih, bukan waktu di tap langsung nampol gitu, enggak. Jadi aku akan coba ratakan dulu. Walaupun ini kayak puff pada umumnya aja rasanya. Kalau yang tadi lebih halus sih menurut aku. Untuk puff yang soft ini, coveragenya lebih tinggi katanya. Tampilan lebih merata dan menempel sempurna. Jadi kalau kamu pengen yang lebih full coverage. Cuma sejauh ini aku tap-tap kayak bukan yang full banget ya. Karena mungkin ini setting powder. Jadi menurut aku bahkan di noda aku nggak terlalu menambah coverage, kayak cuman ngeset aja. Dan setelah beberapa kali tap-tap-tap, coveragenya tuh bukan yang full banget menurut aku. Cuman kalau diperhatikan ini sepertinya sedikit lebih matte. Nanti langsung kita akan bandingkan aja ya setelah udah selesai mengaplikasikan di sisi kirinya.
Aku akan kasih tunjuk aja sisi kanan kiri wajah aku setelah ini. Hasilnya nggak jauh beda dari segi coverage, tapi menurut aku kayak lebih smooth sisi kanan wajah aku ya, dibandingkan yang kirinya. Kalau kirinya tuh kayak lebih matte aja gitu secara penampakannya. Bakal aku zoom, keduanya sama-sama masih menyamarkan pori yang smooth. Tapi nggak tahu kenapa hasilnya sisi kanan tuh kayak lebih smooth aja. Yang kiri kayak kelihatan lebih berbedak. Mungkin karena ini tadi kan untuk coverage yang lebih full sebenarnya ya. Aku nggak tahu, mungkin akan lebih full kalau kalian pakai base complexion dulu. Dan di sini karena aku lebih suka yang sisi fluffy, yang kirinya jadi aku tap-tap pakai yang fluffy aja juga. Karena kan coveragenya juga nggak jauh beda sih menurut aku. Setelahnya aku swipe menggunakan brush kayak gini biar lebih natural. Sejauh ini dari finishnya aku suka karena ringan tapi kayak smooth gitu loh, no effort ya. Padahal tadi aku cuma pakai concealer, setelah aku zoom kelihatan di situ dia bisa ngeset dan cukup menyamarkan noda-noda juga. Yang paling kelihatan sih di pori-pori aku ya, smooth banget dari yang awalnya kelihatan ada pori glowing. Di sini memang airbrushnya bener-bener kelihatan ya kayak pakai filter menurut aku. So aku akan selesaikan makeup aku dulu. Dan tara, seperti ini untuk hasil makeupnya. Menurut aku masih kelihatan natural, gak dempul sama sekali nih di muka aku. Padahal tadi kan aku biasanya cuma pakai concealer aja di area imperfection. Nih di bagian pori-pori aku yang paling aku suka, dia smooth banget. So bisa dibilang sih ini karena dia setting powder ya. Rasanya tuh kayak kita pakai loose powder, tapi coveragenya ini lebih bagus, lebih di atasnya. Kalian tadi bisa lihat, untuk di imperfection aku dia ngeset aja tanpa menambah coverage yang berlebih. Jadi kesannya memang masih natural nih hasilnya di wajah. Dan aku sendiri sih lebih suka pakai puffnya tadi yang fluffy-nya ya, yang halus. Karena menurut aku hasilnya lebih smooth, mengcover pori-pori, tapi tetap natural, jadi nggak kelihatan yang matte banget. So nih aku nggak pakai apa-apa ya setelahnya, tapi kayak masih ada glow gitu sih di muka aku walaupun tipis. Dan selesai mengaplikasikan tadi udah sekitar jam 1 lebih 2 menit ya. Pastinya seperti biasa aku akan beraktivitas dulu hari ini. So ikutin aku terus, nanti bakal aku update lagi di akhir video. Kira-kira bakal setahan apa nih untuk powdernya di tipe normal to oily kayak aku. Pastiin tonton videoku sampai habis ya. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan buat kalian yang udah coba ini setting powder dari Instaperfect, bisa sharing juga dengan komen-komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Sampai ketemu lagi. Bye! Ini masih di rumah aja, sudah jam 2:30 sore ya. Jadi pakainya baru 1,5 jam. Menurut aku sih kalau dilihat detailnya masih bagus ya, kayak yang baru mau glow itu di ujung hidung. Bahkan ini lipatan hidung aku tuh kayak masih bagus, belum nge-crack gitu, belum ada yang berminyak. Dan untuk coveragenya udah pasti juga masih oke, karena kita belum terlalu kena keringat sama panas. Nanti kita akan lihat ya setelah aku keluar rumah. Oke, seperti biasa ini aku mau keluar rumah karena lagi weekend ya, dan ini lumayan panas. Aku akan tes pakai masker juga naik motor. Dan nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ini sih sebenarnya aku baru mau makan, tapi aku mau kasih tunjuk ya di masker aku kayak gimana. Bisa dibilang ini minim transfernya, yang kelihatan banyak malah lip produk aku. Kalau untuk si bedaknya tuh kalian bisa langsung lihat aja ya. Ada sih di bagian sekitaran hidung tapi nggak banyak. Dan ini sudah jam 4:30, so pakainya sebenarnya udah 3,5 jam, tapi kalian bisa langsung lihat aja ya hasilnya di sekitaran hidung aku, bahkan belum nge-crack sih menurut aku. Ini masih bagus. Paling di ujung hidung aku aja yang agak glow, tapi di sini tuh kayak kurang terang ya. So pastinya ini aku makan siang dulu seperti biasa, favorit aku. Nanti aku akan cari tempat yang kayaknya lebih terangan. Oke, ini tempatnya sepertinya lebih terang dan 5:30, berarti pakainya 4,5 jam tuh kelihatan kan lebih detail. Di area ujung hidung aku udah glowy, dan di area lipatan hidung kalau aku lihat di situ masih minim cracknya, kayak belum berminyak juga. So wow, ini aku udah panas-panasan ya. Tapi di hidung aku, di lipatannya, pipi aku, coveragenya ini juga masih bagus. Bahkan kalau aku lihat yang glowy itu di hidung sama di jidat aku aja.
Padahal ini sudah pakai lumayan lama tapi sepertinya masih nampak bagus. Pastinya nanti aku bakal update-update lagi ya. Dan BTW ini aku udah mau makan malam aja. Ini salah satu menu yang udah lama juga pengen aku coba. Jadi ini aku lagi di ayam rempah yang ada cabai gendotnya gitu, yang katanya enak, so aku penasaran banget. Tapi tetap fokus, sekarang aku mau update complexion aku dulu ya. Udah jam 8 lebih, jadi total pakainya tuh sekitar 7 jam nih kondisinya di muka aku kayak gini. Bisa dibilang sih sebenarnya di lipatan hidung aku udah mulai nge-crack ya, karena itu udah mulai berminyak. Tapi belum yang parah banget sih, tuh detailnya kalian bisa langsung lihat aja. Yang luntur tuh tetap di atas hidung aku yang paling banyak. Terus di pipi masih ada, terus ini di bagian jerawat aku bekasnya nih. Di dagu aku sepertinya sudah mulai muncul, tapi masih belum yang hilang banget ya. Aku sih emes karena ini masih smooth banget di pori-pori aku, sekitaran pipi kayak masih wow. Padahal aku tadi cuman pakai concealer aja. Itu pun tidak di area T-zone aku ya, di bagian noda-noda. So ini aku udah perjalanan pulang dan akhirnya sudah sampai di rumah. Aku akan kasih tunjuk jam 10.44 ya. Ini udah mau jam 11. Total pakai hampir 10 jam. Oke, langsung akan aku buka aja maskernya. Ini aku nggak ganti sih dari tadi. Tuh kalian bisa langsung lihat seminim apa transfer si complexionnya. Ada tipis khususnya di hidung karena tadi memang yang paling luntur di situ. Dan yang paling kelihatan tadi lipstick aku awal-awal tuh rada transfer. Walaupun ini awet juga sih lipsticknya. Tuh kalian bisa langsung lihat kan. Udah sekarang aku bakal zoom aja di sekitaran T-zone aku. Dan di bagian T-zone-nya langsung akan aku zoom aja. Kelihatan di situ tuh di atas hidung aku udah luntur. Lipatan hidung aku bahkan walaupun udah crack di sisi kirinya masih cukup bagus. Nggak tahu sih ini walaupun sudah berminyak tapi bukan yang parah banget gitu. Mungkin yang kelihatan parah aku akan kasih tunjuk di dagu aku tuh yang ada bekas-bekas jerawat mulai samar-samar nampak ya. Karena daerah situ juga berminyak dan waktu aku coba swipe sebenarnya ada ngegeser tapi masih ada yang nempel tuh bedaknya. Bukan yang bener-bener hilang tuh. Kalian bisa lihat kan aku geser terus ya di situ. Tadi nggak aku tap pakai tisu, sekarang kita akan coba di sekitaran hidung aku yang ada lipatannya. Tuh, bisa dilihat sendiri, nggak ngerti lagi sih. Ini tuh masih nempel si bedaknya, ada geser pun tipis banget kayak sebagus itu. Padahal tipe muka kulit aku tuh normal to oily, tapi hasilnya masih seperti ini. Memang di T-zone-nya sudah berminyak, tapi menurut aku nggak parah. Bahkan ini hampir mirip pakai powder foundation walaupun coveragenya nggak senampol itu ya. Bahkan kalau aku kasih tunjuk di sekitaran dahi aku yang biasanya juga luntur karena kena helm, di sini ada luntur cuman nggak banyak sih menurut aku. Kalian bisa langsung lihat aja ya. Tadi udah kelihatan sih dia nggak terlalu menempel di masker karena memang teksturnya itu bukan yang bedak full coverage gitu loh. Jadi nggak rawan nempel-nempel. Sekarang bakal aku lihat kondisinya di kaca seperti apa. Kalau aku perhatikan ini nyaris gak oksidasi sih. Kelihatan di muka aku tuh masih fresh aja. Aku akan kasih tunjuk before afternya aja ya. Tuh dari awal pakai sampai malam kayak gini gak kelihatan menggelap sih di muka aku. Bahkan masih fresh. Dan ini wow buat Insta Perfect yang Skin Blur Filter Powder. Buat aku dengan hasil kayak gini bagus ya. Karena untuk di sekitaran T-zone itu berminyaknya juga nggak parah, apalagi di pori-pori masih smooth, matte, dan kelihatan nggak oksidasi. So, pastinya jadi salah satu bedak favorit aku nih mulai sekarang. Walaupun coveragenya bukan yang nampol banget, tapi menurut aku ketahanan kayak gini, cuman pakai concealer aja, udah oke ya di tipe normal to oily kayak aku. So, gimana setelah lihat review sampai tes ketahanannya? Menurut kalian gimana? Harga 140 ribuan cukup worth to buy enggak? Pastinya buat aku worth to buy kalau kamu suka bedak yang bisa ngeblurin pori tapi rasanya nggak berat. Dan ketahanannya bagus, finishnya juga masih natural, dipakai lama nggak kelihatan dempul ya. Oke, kayak gini untuk review sampai tes ketahanan dari Insta Perfect Skin Blur Filter Powder. Dan sampai ketemu lagi, bye!